Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan belajar membaca kitab Hayatus Sahabah, yaitu kitab yang menceritakan tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Al-Juz'u Tsalitsu, kita baca yang juz yang ketiga. Al-Lafahu telah menyusun kitab Hayatus Sahabah ini Al-Alamah, seorang yang sangat alim, Ad-Da'iyah, seorang da'i, yaitu Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau berasal dari daerah Al-Kandahlawi. Jadi yang menyusun kitab Hayatus Sahabah ini adalah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau adalah Najlul Maghfurlah, yaitu putra dari Al-Maghfurlah Ad-Da'iyah, seorang da'i, Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Jadi Muhammad Yusuf ini adalah putra daripada Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Nah, sebelum masuk dalam babnya, beliau di sini mendatangkan satu ayat dan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Di sini beliau mendatangkan ayat Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minin, di antara orang-orang yang beriman itu rijalun, ada orang-orang, shadaku ma'ahadullah alaih, ada orang-orang yang mereka menepati apa-apa yang mereka telah janjikan kepada Allah, yaitu tetap setia kepada Nabi dalam kondisi apapun. Mereka adalah para sahabat. Faminhum man qadha nahbahu, di antara mereka ada yang gugur atau mati di jalan Allah, qutila fi sabilillah, wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka ada orang yang nunggu-nunggu mati di jalan Allah. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah sedikit pun janji mereka. Nah, ayat ini ditujukan untuk para sahabat. Nah, kemudian beliau mendatangkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, katanya, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang ingin mengikuti, maka hendaknya dia mengikuti orang yang telah mati. Jadi orang yang ingin mengikuti orang, hendaknya dia mengikuti orang yang telah mati. Kenapa? Alasannya, fa innal hayya, karena sesungguhnya orang yang masih hidup itu la tu'manu alaihil fitnah, dia tidak akan aman daripada terkena fitnah. Ulaika ashabu Muhammad, mereka itu adalah para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdala hadil ummah, mereka itu adalah paling utamanya umat ini. Wa abarraha quluban, dan paling baiknya hatinya, paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan paling sedikit takallufnya. Ikhtarahumullah lis-suhbati nabihi, Allah memilih mereka untuk menemani nabinya. Wali iqamati dinihi, dan Allah memilih mereka di iqamati dinihi, untuk menegakkan agamanya Allah. Fa'tarifu lahum fadlahum, maka ketahuilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum, dan ikutilah mereka, ala atharihim, atas jejak langkah mereka.
Wa tamassaku bimastata'tum, wa tamassaku dan berpeganglah kalian bimastata'tum semampu kalian min akhlaqihim dari akhlak-akhlak mereka, wasiyarihim dan perjalanan hidup mereka. Fa innahum kanu alal hudal mustaqim, sesungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Rawa telah meriwayatkan hadis ini Rozinun. Nah, hadis ini diambil daripada kitab Mishkatul Masabih juz yang pertama halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Al-juz'u tsalitsu, juz yang ketiga, min kitabi hayatis sahabah, dari kitab hayatis sahabah. Al-babu al-hadiya asyara, bab yang ke-11, yaitu bab kaifa kanatis sahabah yu'minuna bil ghaib, yaitu bagaimana para sahabat beriman dengan perkara yang gaib. Wayat rukuna ladzaidha alfaniyah, dan mereka meninggalkan ladzaid, yaitu kesenangan-kesenangan alfaniyah yang bersifat fana. Wal musyahadatil insaniyah, dan mereka meninggalkan apa yang disaksikan oleh manusia. Wal mahsusatil waqtiyata, dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang dirasakan yang bersifat sementara. Wat tajribatil maddiyatah, dan mereka meninggalkan pengalaman-pengalaman yang bersifat materi. Bi ikhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti informasi yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahum, seolah-olah mereka kanu yu'ayinunal maghibat, seolah-olah mereka ini, para sahabat ini, melihat perkara-perkara yang gaib. Wa yukadzibunal musyahadat, dan mereka ini mendustakan perkara-perkara yang tampak. Jadi para sahabat mereka ini mendustakan perkara-perkara yang tampak, dan yang diikuti dan yang dibenarkan itu hanyalah khobar atau informasi yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di bawah sini ada nomor 1. Kita baca penjelasannya. Yang pertama itu al-iman. Nah, iman ini apa? Fil lughah, iman di dalam makna bahasa ini maknanya adalah ibaratun, yaitu ungkapan, anit tasdiq, dari membenarkan. Jadi iman secara bahasa maknanya adalah ungkapan daripada membenarkan. Wa amma fi syar'i, adapun iman secara syariat maknanya adalah fattasdiqu bima ulima bid-darurah, yaitu membenarkan sesuatu yang telah diketahui secara darurah, secara pasti. Annahu, bahasanya perkara itu, min dini Muhammadin, itu bagian daripada agamanya Nabi Muhammad SAW. Ketauhid, seperti tauhid, wa nubuwah, dan kenabian, wal ba'thi, dan kebangkitan, wal jaza, dan balasan. Nah, ini makna iman secara syariat dan secara bahasa. Kemudian nomor 2 yaitu al-ghaib. Nah, apa yang dimaksud dengan ghaib? Yang dimaksud dengan ghaib itu adalah al-khafiyyu, yaitu sesuatu yang samar. Alladzi la yudrikuhul hissu, perkara yang samar yang tidak bisa digapai oleh panca indera. Wala yaqtadihi badahatul aqli, dan tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran. Wa huwa qisman, perkara ghaib. Ghaib itu qisman, ada 2 macam. Yang pertama qismun, bagian pertama, la dalila alaihi, yaitu bagian yang enggak ada dalilnya. Wa huwal ma'niyu biqaulihi ta'ala, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib
la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib, la ya'lamuha, enggak mengetahui mafatihul gaib tadi, illa huwa, kecuali Allah. Kemudian wa qismun, bagian yang kedua adalah qismun nusiba alaihi dalilun, yaitu bagian yang ditegakkan di atas bagian tadi dalilun, dalil. Kasoni, seperti sang pencipta yaitu Allah, wa sifatihi, sifat-sifat Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wa ahwalihi, kondisi-kondisi hari akhir, wa huwal ma'niyu biqauli ta'ala, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Mereka beriman dengan perkara yang gaib. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat pada tafsir Baydawi. Ungzur tafsirul Baydawi. Lihatlah tafsir Baydawi juz yang pertama halaman 18. Nah, mungkin saja dulu yang dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.